Selamat siang. Selamat siang, Oh. Oke, Pak Wali Kota Jericho yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar? Sehat, Pak ya? Selamat siang, sehat selalu. Iya, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya senang sekali kembali kita bisa berjumpa dalam pertemuan virtual ini. Memang sebetulnya sudah cukup lama saya rencanakan untuk bisa menyapa secara langsung Pak Jericho dalam kapasitas sebagai Wali Kota Kupang yang kita ikuti dari waktu ke waktu sangat aktif, sangat progresif, dan tentunya sangat produktif dalam memimpin masyarakat di Kota Kupang, tidak hanya dalam pembangunan sebelum masa COVID, tetapi juga pada saat penanganan krisis COVID-19 di wilayahnya. Tentu Pak Jericho juga menggunakan baju yang lain, yaitu baju sebagai Ketua DPD Partai Demokrat wilayah NTT. Tentu saya juga mengapresiasi segala kerja dan juga segala bentuk dedikasi, aksi nyata di lapangan, memimpin seluruh kader, seluruh ketua DPC, yang jumlahnya 22 ketua DPC yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, saya tentu atas nama pribadi, selaku Ketua Umum, mewakili keluarga besar Partai Demokrat, mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kerja dan pengabdian dari Pak Jericho. Waktu kita datang ke Kupang beberapa saat yang lalu, saya juga mendengarkan secara singkat ketika itu apa yang telah dilakukan oleh Pak Wali Kota dan direncanakan untuk terus dilakukan. Memang tentu ada adjustment, penyesuaian dalam perencanaan tersebut akibat masa krisis. Itu tentu bisa kita pahami, karena di berbagai daerah juga semua harus melakukan realokasi, refocusing, prioritas, dan lain-lain. Nah, kali ini saya tentunya memotivasi dan juga menyemangati Pak Wali Kota, sekaligus ingin mendengarkan secara langsung apa saja yang telah dilakukan, apa tantangannya, apa juga yang bisa dijadikan sebagai model menginspirasi kota kabupaten lainnya di negeri ini. Karena kita tahu, walaupun kita tidak dalam pemerintahan nasional, kita punya cukup banyak kepala daerah yang saat ini sedang menjalankan amanahnya di daerah masing-masing. Nah, saya tentu ingin juga mendengarkan sekali lagi apa yang menjadi kisah sukses maupun tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Jericho sebagai Wali Kota. Nah, saya ada beberapa pertanyaan penting, Pak Jericho. Tentu terkait dengan penanganan COVID ini, ya, saya ingin tahu secara spesifik tantangan dan hambatan apa yang Bapak hadapi ketika pertama kali ditetapkan bahwa Indonesia sudah terjangkit wabah ataupun virus Corona ini, dan bagaimana tanggapan masyarakat, dan bagaimana ketika itu Pak Jericho berusaha untuk pertama memberikan ketenangan, karena pasti kan semuanya serba bingung ketika itu, ini jenis COVID ini apa, seberapa bahaya, seberapa cepat penyebarannya, seberapa mematikannya. Kemudian dari sisi mencoba untuk memberikan ketenangan, tapi juga pasti ada ketegasan-ketegasan yang harus ditunjukkan melalui policy, melalui kebijakan, dan juga aksi nyata sebagai wali kota, sehingga masyarakat juga disiplin, kemudian lebih teredukasi, tersosialisasi dengan virus COVID ini, kemudian juga di saat yang bersamaan mencegah terjadinya penyebaran, bahkan berusaha untuk memutus rantai penyebaran. Dan kita tahu ketika dampaknya juga menyentuh ekonomi dan juga kehidupan sosial masyarakat, tentu sebagai wali kota juga berupaya jangan sampai ekonominya betul-betul ambruk, UMKM-nya benar-benar terdampak, ekonomi yang lain juga terganggu. Nah, itu saya pikir juga baik untuk kita dengarkan bersama. Saya juga sudah pantau statusnya, berapa yang masih terdata sebagai katakanlah ODP, kemudian PDP, kasus positif, termasuk beberapa yang sudah sembuh, masih dirawat, dan memang ada yang meninggal. Tapi sekali lagi saya cermati, karena Pak Wali Kota ini
sangat aktif ya, saya ingin mendengarkan langsung. Saya lihat juga kan sangat aktif juga untuk masuk di berbagai media mainstream, dalam arti media-media lokal yang juga bisa menceritakan apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat, apa yang dilakukan oleh wali kota, dan itu semuanya menurut saya sangat positif. Itu sementara Pak yang bisa saya sampaikan, selebihnya nanti kita diskusi sambil berjalan. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Ketum, selamat siang. Sekali lagi luar biasa saya bisa bertemu langsung dengan Pak Ketum, dan ini memang jarang-jarang terjadi. Kalau sama Pak Sekjen ya kita masih berani telepon lah. Jadi Pak Ketum ini pertemuan sangat luar biasa dan memang jarang terjadi, dan ini kebanggaan luar biasa kita bisa bertemu dan berdiskusi dan juga menyampaikan hal-hal yang ada dalam hati atau pikiran kami, khususnya sebagai wali kota Kupang, dan juga nanti bagaimana saya juga ingin menyampaikan beberapa usul bagaimana kita membangun partai kita bersama. Pak Ketum, saya laporkan bahwa untuk COVID saat ini memang dari awal pada saat pertama kali memang kota Kupang NTT khususnya kota yang terakhir terdampak maksudnya orang lain di Jakarta sudah banyak, sudah tinggi, di kota Kupang di NTT masih kosong, dan terakhir kota Kupang dan NTT maksudnya sudah mulai terdampak dan sudah saat ini sudah ada transmisi lokal. Bagaimana kita mensiasati supaya masyarakat tidak takut, masyarakat safe, dan masyarakat bisa tenang dalam menghadapi COVID ini. Di Kota Kupang saat itu kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa. Saya turun langsung ke lapangan untuk bagaimana menenangkan masyarakat. Pada saat pertama kali terdampak ada orang positif COVID di NTT khususnya Kota Kupang, maka kita datang dengan disinfektan yang luar biasa kita. Saya turun langsung dengan mobil pemadam kebakaran waktu itu, menyemprot beberapa posisi-posisi tempat-tempat. Ini adalah salah satu langkah untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita ada di bersama-sama masyarakat. Kita ada di sana bersama-sama masyarakat. Dan memang kita tahu Kota Kupang ini kota hub. Jadi semua penerbangan ke daerah lain yang berhubungan dengan Kota Kupang, kayak apa NTT, harus lewat Kota Kupang. Dan itu sebabnya Kota Kupang menjadi pusat transmisi atau juga transfer segala sesuatu mungkin termasuk COVID itu. Dan kami tidak bisa menghindar sama sekali. Nah, langkah sebagai wali kota Kupang pertama adalah meyakinkan masyarakat bahwa kita aman. Apa yang kita kerjakan? Ada 3 hal. Yang pertama, kita realokasi anggaran untuk 3 hal. Yang pertama itu bagaimana kita mensiasati menata kembali kesehatan kita. Rumah sakit kita, APD kita, peralatan-peralatan kita siapkan semua, masker kita siapkan, disinfektan, kita siapkan ruang-ruang khusus, ruang-ruang isolasi di rumah sakit, yang mana rumah sakit kota ini ya dibandingkan provinsi, rumah sakit kota kita punya 10 ruang isolasi. Di rumah sakit pusat yang menjadi rujukan itu hanya 3 tempat dan kita punya 10. Kita alokasikan anggaran untuk persiapan itu. Kemudian kita berpikir juga, tidak cukup hanya untuk menyiapkan ruangan saja. Kita harus beli alatnya. Alat apa yang harus kita siapkan untuk membantu masyarakat? Yaitu ventilator. Kalau kita punya ventilator yang banyak, saya berpikir kita bisa menolong masyarakat. Kita tidak bisa seperti rumah sakit lain, ruangannya bagus, ruang ICU-nya bagus, tapi tidak punya ventilator. Kita bandingkan di rumah sakit pusat itu kita punya 3 ventilator saja. Dibandingkan Kota Kupang sekarang punya 10 ventilator minimal untuk kita menjaga tetap benar. Nah, ini yang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kami siap untuk menangani masalah COVID ini. Bukan saja itu, kita juga meyakinkan masyarakat bahwa kita punya orang-orang rumah sakit kita sangat siap untuk menghadapi COVID-19 ini. Itu satu. Nah, itu yang pertama adalah dana itu kita pakai untuk penataan kesehatan atau juga APD. Yang kedua, kita harus siap untuk membantu masyarakat yang terdampak. Pak Ketum, saya laporkan bahwa di Kota Kupang ini yang terdampak sekitar 23.000 KK yang terdampak dan yang ditangani oleh pemerintah Kota Kupang. Bila pihak ada bantuan juga, ada bantuan dari Presiden sekitar 5.000 paket.
Dan ini kami berikan kepada adik-adik kita, ada di kos-kos yang sekolah di sini, yang sekolah di Undana, yang kuliah di Undana, yang kita berikan bantuan pakai paket. Di samping itu diberikan kepada masyarakat. Di samping itu, Pak Ketum, saya laporkan juga, kami juga menerima bantuan dari Kementerian Sosial. Kami juga menerima bantuan dari provinsi. Tapi semuanya itu, ya, kami tata supaya jangan sampai tidak terjadi double dan menyebabkan bencana di masyarakat protes. Mohon maaf, Pak Ketum, di Kota Kupang ini banyak sekali saudara saya yang tidak beruntung. Artinya banyak sekali orang miskin, sangat banyak. Oleh karena itu, kalau kita harus siap untuk membantu ini, jangan sampai berjuang di masyarakat. Ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Saya membuat sistem yang namanya akun website untuk mereka laporkan diri mereka kalau ternyata mereka tidak terakomodir, ya. Karena kadang-kadang berulang camat RT RW itu tidak mengakomodir mereka, mungkin karena sesuatu kesalahan kecil yang dibuat oleh tetangganya di RT tidak mencatat nama mereka, justru mereka punya hak untuk mendapatkan bantuan. Apa yang kita buat? Kita minta mereka catat di data di luar kalau mereka tidak bisa masuk di website ini. Kalau enggak, lapor kembali di dinas sosial. Dan paling penting adalah kita input itu semua di website kami, bansos.kupangkota.go.id. Jadi di sana kita masuk ini, kita udah tahu kita dapat apa. Kalau nama kita tidak ada, bisa masuk di situ namanya. Bisa masuk di situ namanya. Dan situ ada juga kolom-kolom untuk kita proses, untuk kita menyampaikan atau mengkritisi pemerintah bahwa ini orangnya sudah mendapat double, atau orang-orang ini memang orang-orang yang punya kemampuan ekonomi bagus sehingga tidak pantas untuk menerima bantuan seperti A, B, C. Nah ini Bapak Ketum, kami sekarang melaksanakan pembagian. Pembagian ini kita tidak memberikan pembagian begitu saja, tapi kami by name by address mengirim surat kepada masing-masing orang, seluruh 23.000 orang bahwa Bapak Ibu Wali Kota Kupang saat ini memberikan bantuan kepada Bapak Ibu, misalnya beras 10 kilo, minyak goreng 2 liter, kemudian mie instan 1 dos, kemudian gula pasir 2 kilo misalnya. Kita kirim surat ke masing-masing orang. Hanya 23.000 orang itu kita kirim suratnya. Jadi mereka tahu bahwa ini ada bantuan dari Wali Kota. IP ini yang dulu saya sampaikan pada saat menjadi anggota DPR RI. Bang Rifki memberikan saya bantuan beasiswa misalnya 10.000 orang, 10.000 orang itu saya kirim surat bahwa mereka mendapat bantuan beasiswa. Ini yang kita terapkan juga di pemerintah Kota Kupang saat ini, bahwa setiap orang itu yang berhak mendapatkan bantuan kita kirim surat. Hanya membuat dalam Excel, kemudian di merge dengan Word, kemudian kita dalam mengirim file ke mereka, sehingga mereka tahu bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan itu. Dengan mendapat surat itu, dia datang ke kelurahan atau juga ke warung, mereka sudah bisa ambil hak mereka. Itu apa yang kita buat. Jadi anggaran kita alokasikan sekitar 45 sampai 50 miliar khusus dari dana anggaran yang kita realokasi. Sekitar 20 sampai 17 miliar itu untuk kesehatan, 20 lebih itu untuk bantuan sosial, dan yang sisanya kami untuk penataan bagaimana menghidupkan kembali ekonomi masyarakat kita. Bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat ekonomi. Jadi ada 3 hal. Pertama, bagaimana kita menjaga supaya kesehatan, infrastruktur kesehatan tersiap dengan baik, sehingga masyarakat itu nyaman, tidak takut bahwa kita siap semuanya. Kemudian yang kedua, bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak, yang menjadi bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota sekitar 23.000 KK, nah, dan yang berikutnya adalah membantu sekitar 10.000 KK yang usaha kecil, pengusaha kecil yang kita bantu. Jadi 3 hal itu yang kita fokuskan untuk membantu. Nah, di samping itu Pak Ketum, kami juga selalu datang langsung ke masyarakat, masyarakat untuk membantu. Bantuan yang tadi kita berikan itu bantuan pemerintah pusat. Ada juga bantuan-bantuan yang diberikan oleh kader kita sendiri. Kita menggerakkan semua kader kita untuk ikut terlibat dalam penanganan, sehingga masyarakat tahu bahwa di tengah-tengah pandemi ini Demokrat ada di tengah-tengah mereka. Demokrat ada berdiri bersama-sama mereka.
dan mereka harus menyampaikan informasi itu kepada kami setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis mereka menyampaikan, dan mereka punya kewajiban untuk menyampaikan atau menginformasikan lewat media sosial apa yang sudah dikerjakan oleh partai ini. Jadi tidak cukup hanya pada untuk kita sendiri turun, tapi media juga harus ikut terlibat. Kami bekerja sama dengan banyak sekali media yang saat ini untuk bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bahwa Demokrat ada di tengah mereka. Dan saya sendiri menggunakan baju Demokrat datang membagikan sembako-sembako bersama pengurus, ya, walaupun berdiri sebagai wali kota, tapi kita juga sebagai hadir ada di depan mereka, menyimpan atau menaruh tempat-tempat cuci tangan di daerah-daerah, di tempat-tempat strategis. Demokrat ada di sana, dan lama-lama Demokrat ada di situ untuk. Dan ini juga kami minta diterapkan sama-sama di seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Dan saya percaya kalau ini diterapkan terus sungguh-sungguh, saya pikir kita akan beda dengan sekarang, kita akan luar biasa. Apalagi terus kita dikontrol, kita dicek keberadaan kita, dan kita dimonitor perkembangan kita di seluruh Indonesia. Dan saya percaya itu hebatan luar biasa juga saya kita Pak itu. Yang kita pengalaman di Komisi 10 itu kita setiap saat dikontrol, dicek, ya, dan itu menyebabkan kita harus bekerja sungguh-sungguh. Nanti ini saya pikir kekuatan yang luar biasa yang harus kita syukuri bahwa Demokrat saat ini luar biasa. Secara singkat kira-kira Pak Ketua itu gambaran mengenai kota kita perkembangan ini. Kami tetap pada posisi bagaimana kita mendukung, menjaga kesehatan, melindungi semua masyarakat kita, karena transisi di kota ini lagi meninggi, transisi lokalnya lagi tinggi, sehingga pada tanggal 15 itu kami membuka kantor secara shift, bukan saja work from home, tapi mereka sudah masuk, tapi shift tidak langsung masuk semuanya. Kalau instruksi itu kan harus masuk semuanya sekalian, buka semua. Seperti normal kembali, new normal, tapi kita diperlukan, saya pikir perlu disikapi betul-betul pada saat pandemi yang lagi meningkat, keperluan khususnya transmisi lokal, kita harus hati-hati untuk membuka itu secara terbuka, luar biasa. Itu Pak Ketua, saya pikir garis besar. Mungkin ada tambahan, masukan atau saran, nasihat kepada kami supaya kita lebih kuat lagi ke depan, kita lebih baik lagi, dan kita bersatu semua membangun partai ini secara luar biasa. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih luar biasa Pak Wali Kota. Saya dan Sekjen di sini mendengarkan dengan seksama penjelasan dari Wali Kota tadi, yang menurut saya sangat baik apa yang sudah dilakukan selama ini. Pak Jericho punya visi, punya bayangan apa yang harus dilakukan sebagai wali kota, kemudian dieksekusi dengan cara-cara dan strategi yang efektif. Ada orang yang punya visi tapi tidak bisa mengeksekusinya karena sederhana tidak punya kapasitas atau pengalaman yang cukup. Atau sebaliknya, ada seorang pekerja, kerja keras dia, pagi siang malam kurang tidur, tapi tidak punya visi yang besar, tidak panjang, artinya bekerja secara parsial di kotak kecilnya, padahal kita berharap berbicara kotak besar. Dan ini yang dilakukan Pak Jericho menurut saya adalah kombinasi antara berbicara tujuan besar, visi besar untuk memajukan Kota Kupang, sekaligus mengeksekusi dari hal-hal yang paling fundamental, dari hal-hal yang mendasar. Saya juga senang tadi, dan tentu sebelum Pak Jericho sampaikan tadi, saya juga sudah pantau ketika wali kota juga turun langsung mensosialisasikan apa itu COVID dan sekaligus melakukan aksi semprot disinfektan di berbagai lokasi. Itu menunjukkan ada confidence, ada kepercayaan diri bahwa kita bisa lewati ini bersama-sama. Tapi juga menunjukkan ya tetap dengan ikhtiar. Karena bagi saya justru di edukasi pertama jaga diri baik-baik, kita upayakan maksimal agar protokol corona juga bisa dipatuhi, tapi juga tidak sangat ketakutan sehingga mereka akhirnya menjadi kalut, tidak menentu hidupnya.
tapi juga bukan berarti menyepelekan. Lihatlah Amerika Serikat, ketika pemimpinnya menyepelekan, menjadi yang paling parah di dunia. Itu negara yang katanya sudah sangat maju, negara yang selama ini menjadi contoh dan model bagi dunia. Tetapi ternyata dalam penanganan COVID, buruk sekali. Kemudian akhirnya terjadi social unrest di sana-sini, akibat berbagai permasalahan baru yang timbul. Itu juga masalah leadership. Nah, saya ingin memotret di dalam skop yang lebih kecil tentunya, kita berharap tetap kita meyakinkan masyarakat kita bahwa kita bisa terlindung jika kita ikhtiar dengan maksimal, disiplin, dan juga tetap waspada. Kemudian tadi Pak Wali Kota juga menyampaikan, Kupang sebagai hub tentu menjadi lebih rentan terhadap transmisi ataupun terpaparnya penduduk dari masuk dan keluarnya orang ke dan keluar kota Kupang. Ini juga harus terus diwaspadai, sehingga jangan sampai Pak Jericho ketika tiba-tiba ada hadir gelombang kedua, second wave, ini bahaya. Jadi kita berharap kondisi sekarang kita jaga, jangan lagi bertambah, tapi juga kita mengantisipasi jangan sampai terjadi serangan gelombang kedua. Terakhir tadi juga terkait dengan COVID adalah realokasi anggaran. Tadi benar, jika kemudian Pak Jericho membagi 3 secara paralel. Artinya semuanya penting, tetapi tentu dengan alokasi yang proporsional dengan kebutuhan di Kupang. Tadi pilar pertama adalah, pertama harus dilakukan penguatan bagi tenaga medis, rumah sakit, puskesmas yang dirujuk COVID. Kemudian juga termasuk menyiapkan rumah sakit dengan ventilator dan alat-alat kesehatan vital lainnya. Ini benar, jadi selain mencegah, tapi juga segera mengobati ataupun memulihkan pasien yang terkategori positif. Kemudian selain alkes, pilar kedua tentu adalah bagaimana memberikan bantuan kepada masyarakat. Memang berbicara jaring pengaman sosial ini selalu menghadirkan debat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi hati nurani kita melihat masyarakat yang luar biasa terdampak, banyak juga mungkin yang kehilangan pekerjaan, tentu kewajiban dari pemimpin setiap level baik tingkat pusat maupun daerah itu adalah meyakinkan negara itu hadir. Bantuan sosial itu memang sifatnya sementara, tapi ya harus digulirkan. Dan tadi saya senang kalau dibangun sistem menggunakan IT, menggunakan website, tadi kalau tidak salah www.bansos.kotakupang.go.id. Nah, ini dilakukan dengan baik, artinya ada struktur yang digunakan untuk meyakinkan tepat sasaran, jangan sampai ada penyelewengan, dan tadi benar, jangan sampai ada yang pilih kasih hanya karena permasalahan pribadi, permasalahan yang mungkin membuat kalau gitu dia jangan dikasih deh, padahal sebetulnya berhak menerima. Atau sebaliknya, ada keluarga yang sebetulnya tidak berhak menerima karena sudah cukup, kemudian dikasih double. Nah, padahal 23.000 KK yang menjadi tanggung jawab Pak Wali Kota ini semuanya berharap bahwa pemerintahnya adil dalam memberikan bantuan-bantuan sosial tadi, baik itu dari Kota Kupang, provinsi, maupun dari Kementerian Sosial. Nah, saya juga senang kalau tadi dilakukan by name, by address, dengan personalisasi. Mereka senang kalau disapa, dikirim surat begitu ya Pak Jericho, sebagai wali kota, wah Pak Wali Kota tahu nih ya, kita ini memang butuh, terus dikasih bantuan, sembako, gula, beras, dan lain-lain tadi. Nah, kalau ini dilakukan dari waktu ke waktu, saya yakin Pak Jericho akan semakin dicintai. Demokrat juga akan semakin dicintai. Dan nanti pada akhirnya ketika kita dalam perjuangan politik kita, mereka juga insya Allah bisa membantu dan mendukung kita. Sistem memang harus dilakukan karena tanpa sistem yang baik, karena juga saya baca ya, Pak Jericho ini semangatnya kan smart city. Kalau kita ingin menjadi smart party, partai yang cerdas, partai yang pintar, di Kupang juga saya ikuti ingin membentuk ataupun menjadikan Kupang sebagai kota yang smart city tadi. Menggunakan sistem, IT dan lain-lain. Ini sebuah pemikiran yang progresif, harus dilakukan dengan baik. Dan tadi pilar yang terakhir, pilar ketiga, tidak lupa bahwa penyelapatan ekonomi rakyat ini juga memang sangat penting. Tadi juga disampaikan ada 10.000 atau sekian banyak yang juga dibantu. Jangan sampai usaha-usaha rakyat, usaha rintisan yang kelasnya UMKM itu kemudian terkapar karena dampak dari
krisis COVID-19 ini. Dan di berbagai daerah juga begitu, Pak. Artinya memang harus ada effort yang luar biasa dari pemerintah agar kembali membangkitkan geliat ekonomi rakyat, dan bahkan ada upaya yang lebih jauh lagi bagaimana. Ini juga satu nafas dengan menghadirkan Kupang sebagai smart city. Kalau UMKM tersebut juga bisa secara berproses naik kelas. Yang tadinya serba retail, serba konvensional, satu persatu mulai diedukasi untuk juga masuk menggunakan IT. Jadi bisa produknya dipasarkan secara online. Nah, ini juga menurut saya menjadi peluang. Mumpung situasi ini juga menggerakkan berbagai elemen untuk sekarang serba menggunakan fasilitas online. Saya paham tidak semua tempat juga sudah memiliki koneksi, tidak semua tempat juga masyarakatnya punya privilege untuk terhubung dengan perangkat-perangkat IT, tapi boleh dilakukan pilot project terhadap UMKM tertentu agar produk-produknya kini semakin bisa dipasarkan secara online, sehingga juga bisa menembus batas teritorial yang ada di Kota Kupang. Itu Pak Jericho komentar dari saya. Kemudian saya juga tentu sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan aksi nyata dari Ketua DPD dan seluruh jajaran Ketua DPC, para kader di lapangan yang aktif dari awal untuk menjalankan instruksi Ketum nomor 01 Gerakan Nasional Partai Demokrat Lawan Corona, yang kemudian dilanjutkan dengan instruksi Ketum nomor 03 Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi. Saya berharap NTT kembali menjadi basis Partai Demokrat, kembali membiru langitnya di sana. Ini adalah semangat kita, Pak Jericho. Saya tentu berharap sekali kalau situasi sudah semakin baik, bisa kembali datang menjumpai kader di sana. Tentu selain Kupang, kita bisa datang ke tempat-tempat yang lain di wilayah NTT. Itu Pak Jericho, mungkin ada tambahan lagi, silakan. Tambahan Pak Ketum. Terima kasih luar biasa nasihat atau masukan yang diberikan Pak Ketum untuk kami bagaimana membenahi sebagai wali kota dan juga sebagai kader Demokrat. Saya sebagai wali kota juga punya empati yang luar biasa bagi masyarakat kami. Kami di sini banyak tidak pun rumah-rumahnya yang sangat tidak layak. Hanya ada rumah tutup sen, rumahnya juga sen. Bisa dibayangkan kalau siang hari panasnya luar biasa. Kami sebagai pemerintah Kota Kupang harus bekerja sungguh-sungguh. Kami datangi mereka satu-satu. Ada saya ketemukan seorang nenek janda yang sudah berpuluh tahun tidurnya hanya di lantai di kayu yang sangat pendek, hanya 10 cm, dan itu sangat luar biasa. Kami datang, kami membantu itu, dan itu mendapat respon luar biasa dari masyarakat. Dan itu informasi yang secara tidak langsung, karena kita main FB, ada informasi. Jadi luar biasa kalau seorang pemimpin tidak pernah ikut IT, FB atau perkembangan ini, tidak tahu perkembangan. Karena itu informasi-informasi lewat IT ini sangat luar biasa. Kalau semua ada kita terlibat dan mengupload informasi kegiatan-kegiatan mereka di IT, sangat luar biasa masih. Itu juga yang kami kerjakan di Kota Kupang, termasuk bedah rumah. Kami punya target sampai bulan Desember ini kami akan bedah sekitar 50 rumah. Artinya orang-orang yang sangat miskin, sangat luar biasa, rumahnya down dan tidak layak itu kami perbaiki. Dan kami sudah ada jadwal tanggal sekian kunjungan, 10 hari kemudian rumah harus selesai. Dan mereka itu sementara diangkut tinggal di rumah jawatan bersama kami. Dan itu 10 hari kemudian kita waktu dan rumah mereka bekerja. Itu yang kami buat di Kota Kupang. Saat ini dengan anggaran sangat terbatas, ada bantuan teman-teman yang lain, bantuan kami pribadi, bantuan dari beberapa orang yang bersimpati, kami membantu masyarakat kita yang sangat tidak beruntung di kota ini. Itu Pak Ketum, mudah-mudahan kita bisa membenahi kota ini lebih baik lagi, dan paling penting adalah membenahi partai kita sehingga 2024 kita harus jaya dan Ketum kita harus menjadi presiden. Itu cita-cita kita ke depannya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Jericho. Inilah Pak Jericho, saya berharap kalau semakin banyak lagi kepala daerah, terutama kepala daerah seperti Pak Jericho, kita lebih paten lagi Pak. Oleh karena itu pesan terakhir Pak ya, sebelum saya akhiri pertemuan ini, karena saya tahu Pak Jericho juga pasti sibuk,
tolong sama-sama kita sukseskan pilkada, Pak. Pilkada 2020 ini. Saya berharap Pak Jericho juga di sela-sela kesibukannya juga tetap memikirkan bagaimana bisa sukses kader-kader kita dalam pilkada. Karena pilkada 2020 sukses, itu akan berkontribusi pada 2024. Dan itu yang tadi disampaikan mengakhiri kalimat Pak Jericho tadi, berharap kita kembali jaya. Demokrat kembali jaya 2024. Sudah saatnya, Pak. Sudah saatnya. Kita harus bekerja dari sekarang. Itu saja, Pak. Kurang lebihnya terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang. Sampaikan salam saya kepada keluarga. Salam hormat saya juga kepada seluruh kader di Kupang dan NTT. Semoga sehat semua dan terlindung dari COVID. Dan kita semua bisa bekerja untuk masyarakat kita. Terima kasih. Salam untuk Pak SBY dan salam juga untuk semua keluarga. Baik, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum.